Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tahun 1868. Ada pula sumber lain yang menyatakan bahwa beliau lahir pada tahun 1869. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir dengan nama kecil Muhammad Darwis dan beliau merupakan anak keempat dari pasangan suami istri Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman yang merupakan khatib di Masjid Sultan Kota kala itu, dengan Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim yang merupakan penghulu besar di Yogyakarta. Muhammad Darwis lahir dan besar dalam satu lingkungan yang menjunjung tinggi keislaman yang sangat kuat, yaitu Kampung Kauman. Kampung Kauman merupakan kampung seperti dalam lukisan yang ada di kota Sultan Yogyakarta. Dikatakan seperti itu karena terdapat jalan-jalan sempit dan tembok-tembok putih yang membuat orang asing kebingungan dalam menemukan jalan. Di kampung yang penuh penduduknya disertai suasana yang sulit dan tentram. Dan pula kampung ini dekat dengan masjid besar yang berdiri dengan megahnya di belakang rumah-rumah yang tingginya tak seberapa dibandingkan dengan masjid tersebut. Muhammad Darwis merupakan pencetus berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912. Muhammad Darwis yang pada saat itu sudah lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan, selepas pulang beliau dari Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu yang kedua kalinya, kembalinya beliau ke Yogyakarta dengan pengetahuan yang lebih luas, membuat beliau tergerak untuk membuat sebuah perkumpulan, organisasi atau persyarikatan yang teratur dengan rapi, dan melihat adanya beberapa faktor penyebab pemikiran tersebut ada dalam bentuk Kiai Haji Ahmad Dahlan. Adapun faktor-faktor penyebab berdirinya Muhammadiyah, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif ini itu sendiri disebut sebagai faktor utama dan faktor penentu berdirinya Muhammadiyah, yang mana faktor ini dapat dari dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri, yaitu hasil pendalaman beliau terhadap Al-Quran. Beliau merupakan penelaan pada ayat Al-Quran sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Nisa ayat 82 dan Muhammadiyah ayat 24, yang ada di dalamnya berisi tentang tadabbur terhadap ayat Al-Quran. Hal tersebut membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan memperhatikannya dengan menelaah pada surah Ali Imran ayat 104 yang memiliki arti sebagai berikut. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebijakan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran 3 ayat 104. Setelah penelaan dan pendalaman terhadap ayat tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki pemikiran dan keinginan dalam hatinya untuk membuat sebuah perkumpulan atau organisasi yang teratur dan rapi, memiliki misi dakwah Islam, amar ta'ruf nafi munkar kepada masyarakat luas. Sedangkan faktor objektif dikelompokkan lagi menjadi internal dan eksternal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor-faktor yang terdapat pada masyarakat Islam Indonesia, yang mana pada saat itu terhadap kemurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai rujukan untuk menjalani hidup di dunia oleh sebagian besar umat Islam Indonesia, dan lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi selaku khalifah Allah di atas bumi. Faktor yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang terhadap pada luar tubuh masyarakat Indonesia. Pada saat itu Indonesia sedang mengalami peningkatan gerakan kristenisasi dalam masyarakat. Penetrasi bangsa-bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda, pengaruh dari gerakan pembaruan di dunia Islam yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Selain dua faktor tersebut, ada pula dua faktor yang dikemukakan oleh Solih Salam sebagai penguat faktor internal dan eksternal, yaitu faktor inter dan ekster. Faktor inter merupakan kehidupan beragama tidak sesuai dengan Al-Quran hadis,
karena merajalelanya pembuatan syirik, bid'ah, dan khurafat yang menyebabkan Islam menjadi beku. Lalu keadaan bangsa Indonesia serta umat Islam yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan, dan kekolotan dan kemunduran pun tidak terwujudnya semangat ukhuwah Islamiyah dan tidak adanya organisasi Islam yang kuat. Lembaga pendidikan Islam tidak dapat memenuhi fungsinya dengan baik dan tidak terakhir sistem pesantren yang sudah kuno, sedangkan faktor ekstrim merupakan tentang adanya kolonialisme Belanda di Indonesia, kegiatan serta kemajuan yang dicapai oleh golongan Kristen dan Katolik di Indonesia, dan sikap sebagian kaum intelektual Indonesia pada yang memandang Islam sebagai agama yang telah ketinggalan zaman. Juga adanya rencana politik kristenisasi dan pemerintah Belanda demi kepentingan politik kolonial. Karena faktor-faktor tersebut, terbentuklah Muhammadiyah pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi yang diketuai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri. Kata Muhammadiyah dalam bahasa Arab memiliki arti Muhammad, merupakan Nabi Muhammad SAW, yang kemudian ditambah ya niasbah yang artinya menjeniskan. Maka dapat diartikan Muhammadiyah adalah umat atau pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nafi munkar, dan tajdid yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah 40 tahun berkembang, Muhammadiyah yang semakin berkembang secara lahiriah, yang semakin kuatnya pengaruh dan luar yang tidak sesuai dengan pahaman Islam, maka dibentuklah Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah atau singkatannya MADM pada tahun 1951 oleh Ki Bagus Hadikusumo. MADM merupakan hasil dari pemikiran Ki Bagus yang merupakan putra Raden Hasyim setelah melihat perkembangan Muhammadiyah dan gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Adapun sebab pemikiran disusunnya MADM karena pada saat itu belum adanya rumusan masalah yang formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah menampakkan gejala menurun akibat terlalu berat mengejar kehidupan di dunia, semakin kuatnya sebagai pengaruh alam pikiran dari luar yang langsung atau tidak langsung berhadapan dengan faham dan keyakinan hidup Muhammadiyah, dan dorongan disusunnya pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 juga merupakan alasan MADM dibuat. Terbentuklah MADM untuk mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya, yang mana MADM memiliki 7 pokok pikiran. Pokok pikiran pertama, hiduplah manusia harus berdasarkan tauhid, Allah bertuhan, beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok pikiran kedua, hidup manusia bermasyarakat. Pokok pikiran ketiga, hanya hukum Allah yang dapat dijadikan sandi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama menuju kehidupan bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Pokok pikiran keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai bagian ibadah dan pembuatan ihsan dan islah kepada manusia atau masyarakat. Pokok pikiran kelima, memperjuangkan untuk mencapai tujuan Muhammadiyah hanya akan dicapai dengan ittiba atau mengikuti perjuangan para rasul, terutama Rasulullah Muhammad SAW. Pokok pikiran keenam, perjuangan mewujudkan tujuan dan cita-cita Muhammadiyah yang dapat dilakukan dengan cara berorganisasi. Pokok pikiran ketujuh, perjuangan Muhammadiyah adalah pokok terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dengan terbentuknya MADM, diharapkan Muhammadiyah dapat berdiri di atas landasan yang kokoh dengan berpegang teguh pada prinsip Islam.
Muhammadiyah juga memiliki identitasnya sendiri sebagai gerakan Islam adalah gerakan yang berdasarkan nilai-nilai Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Gerakan dakwah, amar ma'ruf dan nafi munkar adalah gerakan dakwah yang mengajak umat untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah diri melakukan perbuatan yang mundur. Dan gerakan tajdid adalah gerakan pembaruan dan pemurnian yang dalam hal ini dibagi dua bidang, yaitu akidah dan ibadah. Tajdid merupakan pemurnian dalam arti pengembalian akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan juga muamalat duniawiyah. Tajdid berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif sesuai tuntutan zaman. Muhammadiyah juga memiliki organisasi otonom yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah dengan tujuan sebagai efisiensi dan efektivitas Persyarikatan Muhammadiyah, pembangunan Persyarikatan Muhammadiyah, dinamika Persyarikatan Muhammadiyah, dan kaderisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Terdapat 7 organisasi otonom dalam Muhammadiyah. Yang pertama, Aisyah adalah sebuah gerakan keperempuan Muhammadiyah dan merupakan organisasi wanita Islam pertama di Indonesia. Dibentuk oleh Nyai Dahlan dan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang diresmikan pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah atau 19 Mei 1917 Masehi, berbarengan dengan peringatan Isya Miraj Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Pemuda Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 26 Zulhijjah 1350 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1932 Miladiyah. Pemuda Muhammadiyah didirikan dengan tujuan untuk menghimpun, membina dan menggerakkan potensi pemuda Islam serta meningkatkan perannya sebagai kader Muhammadiyah. Yang ketiga, Nasyiatul Aisyah atau NA yang merupakan hasil pemikiran-pemikiran Sidodirjo untuk mewujudkan tujuan Muhammadiyah yang mana dalam berdirinya NA dibantu oleh hadis pada tahun 1919 dengan Muhammadiyah. Lalu pada sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1963 diputuskan menjadi Nasyiatul Aisyah. Yang keempat, Tingkatan Pelajar Muhammadiyah IPM berdiri pada tanggal 18 Juli 1961. Sempat berganti nama menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah atau IRM. Yang kelima, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM berdiri pada tanggal 29 Syawal 1384 Hijriah. Sudibyo, Markus, dan Rosyad Saleh merupakan tokoh dalam berdirinya IMM. IMM memiliki 6 penegasan, yaitu yang pertama, penegasan bahwa IMM adalah gerakan mahasiswa Islam. Yang kedua, penegasan bahwa kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan IMM. Yang ketiga, menegaskan bahwa fungsi IMM adalah eksponen mahasiswa dalam Muhammadiyah. Yang keempat, menegaskan bahwa IMM adalah organisasi mahasiswa yang sah dengan mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara. Yang kelima, menegaskan bahwa ilmu adalah amaliyah dan amal adalah ilmiah. Dan yang keenam, menegaskan bahwa amal IMM adalah lillahi ta'ala dan senantiasa diabadikan untuk kepentingan rakyat.